Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Fitra Yuhendri dengan NIM 123230116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai laporan praktikum saya mengenai modul 1 mengenai penentuan rapat massa atau densitas pada batuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan uh, menjelaskan laporan dari saya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran umum yang mencangkup dari semua poin-poin yang ada pada laporan tadi. Yaitu, pada praktikum ini bertujuan untuk menentukan densitas atau massa jenis berbagai jenis batuan melalui metode pengukuran massa dan volume. Densitas batuan merupakan salah satu parameter uji penting dalam geologi karena berkaitan erat dengan komposisi mineral, siar pembentukan, dan kondisi geologi tempat batuan tersebut terbentuk. Terus masuk ke daftar isi, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain-lain. Terus kita masuk ke daftar gambar, terus ke daftar tabel, terus kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, modul 1 merupakan penentuan rapat massa densitas dari batuan. Pendahuluannya, batuan. Batuan merupakan material pembentuk litosfer maupun kerak yang terdiri dari mineral-mineral terbentuk di alam dan tidak hidup. Dapat terbentuk dari hanya satu macam mineral atau himpunan berbagai macam mineral, baik yang terpadatkan ataupun tidak. Eh, dalam apa namanya? Misalnya lempung, meskipun tidak keras atau lembek, tetapi terbentuk di alam dan terdiri dari mineral-mineral yang berbutir sangat halus termasuk batuan. Kita jumpai di sekeliling kita itu banyak berbagai macam batuan. Dilihat dari sifat fisiknya saja, mereka sangat beragam, baik dari segi warna, kekerasan, kekompakan, maupun material pembentuknya, maupun material pembentuknya. Dan biasanya di alam dapat dibedakan batuan itu terbagi tiga. Yang pertama itu ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, yang ketiga adanya batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang mana terbentuk dari proses pendinginan dari magma. Proses pendinginan dari magma tersebut, nanti batuan beku tadi itu terbentuk kan awalnya adanya magma dalam perut bumi, terus adanya melakukan magma itu keluar dari perut bumi dengan terjadinya penurunan suhu, makanya terbentuknya berbagai macam batuan-batuan beku. Terus yang kedua tuh, setelah terbentuk batuan beku, adanya proses terjadinya yang namanya transportasi. Dan pada proses transportasi tersebut terjadinya endapan-endapan yang mana akan mengendapkan sedimen-sedimen yang akan membentuk batuan sedimen. Terus dari batuan sedimen tadi, terus akan terjadinya eh, terus apa namanya terjadinya peningkatan penekanan suhu maupun eh, dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang tinggi, maka batuan teri tersebut akan berubah jadi batuan metamorf. Terus dari batuan metamorf tersebut akan uh, melebur melebur kembali dan akan berbentuk menjadi magma kembali. Itu merupakan contoh simpel dari siklus batuan. Terus dari dasar teori, densitas merupakan sifat fisis yang menggambarkan kerapatan ikatan material-material penyusun dari batuan. Tingkat densitas dipengaruhi oleh jenis dan jumlah mineral serta persentase porositas batuan dan fluida pengisi rongga. Densitas batuan meliputi densitas asli, yaitu densitas batuan dalam keadaan aslinya. Terus nilai densitas banyak digunakan untuk menentukan jenis-jenis suatu materi, khususnya profesi fisik batuan. Terus kita dapat sering kenal dengan apa namanya densitas batuan dengan rho. Dan rho itu adalah adanya hubungan massa dengan volume suatu benda, yaitu rho sama dengan m per v. Itu untuk rumusnya. Kemudian kita akan tahu di sini ada yang namanya tabel Altelford, adalah tabel di mana pengelompokan atau pemberian nama suatu batuan berdasarkan dari densitasnya. Dan untuk menentukan ini kita perlu mencari densitas. Sebelum mencari densitas, kita perlu mencari yang namanya volume, perlu mencari yang namanya volume.
Jadi adanya tahap-tahapan untuk kita dapat mencari suatu densitas. Terus kita lanjut pada praktikum ini kita akan menggunakan berbagai alat. Yang pertama tuh ada jangka sorong, jangka sorong, neraca teknis, terus ada 5 sampel batuan yaitu batuan B1, batuan ya I1, batuan I2, batuan P1, batuan TR12, TR12, terus ada wadah plastik, ada timbangan digital, dan ada pasir. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam praktikum nih. Terus pada langkah praktikum tersebut yang awal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu yang namanya melakukan penghitungan dari setiap masa dari sebuah peralatan yang kita tadi seperti sampel batuan dan juga wadah tadi. Terus kita dapat mengukur tinggi diameter menggunakan jangka sorong. Dengan jangka sorong kita dapat apa namanya dapat mengukur tinggi dan diameternya tadi. Terus kita dapat mengukur masanya dulu. Masanya ini dapat kita ukur dengan yang namanya timbangan digital. Dan jika ingin ketelitian yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan neraca Ohaus gitu atau neraca teknis. Terus dari sampel-sampel tadi itu kita melakukan 3 kali percobaan. 3 kali percobaan ini dapat ditujukan untuk meningkatkan keakuratan dari suatu hal percobaan yang kita lakukan tadi. Dan pada percobaan ini kemarin saya mendapatkan data seperti tabel 41 itu data mentah 5 sampel batuan dan data sampel wadah plastik. Didapati seperti ini. Didapati seperti di tabel ini. Terus kemudian, karena pengukuran tadi itu dilakukan sebanyak 3 kali, maka kita untuk mencari suatu densitas itu kita perlu yang namanya rata-rata dari 3 kali percobaan tadi. Makanya kita dapat mencari rarataan dari massa, diameter, dan tinggi tadi dengan cara kalau tinggi kita jumlahkan 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 tinggi-tingginya terus kita bagi 3 dapat dari rata-ratanya begitu juga dia dengan diameter dan begitu juga dengan masanya dan begitu juga dengan sampel P1, TR12, 12, I2, I1, B1, wadah yang berisi pasir dan wadah kosong. Terus setelah mendapat rataan tadi, terus kita simpan dahulu datanya, terus kita akan melakukan yang namanya mencari volume. Karena dalam suatu hal untuk mencari densitas kita perlu yang namanya volume yaitu M per V kan, berarti massa per volume. Berarti kita perlu mencari volume terlebih dahulu. Volume tadi itu kan apa namanya dalam sampel kita tuh dalam bentuk tabung. Jadi volumenya adalah volume tabung. Jadi yaitu eh, seperempat seperempat pi d kuadrat gitu. Dengan diameternya telah kita hitung, terus kita masukkan angka-angkanya pada P1 TR1 sampai sampel kelima gitu. Terus kita dapati dengan rumus V sama dengan seperempat V d kuadrat, kita dapati volume rata-rata. Berarti tadi tuh kita mencari volume dari persatuan tadi, terus kita cari volume rata-ratanya. Terus didapati hasil sebagai berikut. Kemudian setelah dicari rata-rata volume tadi, terus kita akan melakukan yang namanya penghitungan densitas dengan rumus sama dengan M per V. Kan pada awal telah kita hitung masanya tadi. Maka masanya kita jumlahkan dan kita bagi 3 itu rataan masanya dan volume rataannya juga. Udah jadi terus mereka MVV dengan dapat rata-rata seperti ini. Densitas P1 sama dengan 1,5, TR12 sama dengan 2,63, I2 sama dengan 2,62, I1 sama dengan 2,16, B1 sama dengan 2,52. Wadah kosong tersebut tidak memiliki densitas. Kenapa? Karena wadah kosong tersebut tidak diisi oleh dengan massa, berbeda dengan wadah plastik yang berisi pasir. Karena wadah berisi pasir tersebut diisi oleh massa tadi nantinya. Pas praktikum diisi oleh massa dan ditandai dengan pertambahan dari massa dari
wadah yang telah ditimbang tadi. Sedangkan wadah kosong tersebut cuma wadahnya aja. Jadi tidak ada yang namanya densitas pada wadah kosong. Kemudian dengan kita dapat mendapati hasil dari densitas yang telah kita cari tadi, maka kita dapat menentukan jenis batuan nih. Jenis batuan tersebut berdasarkan yang ada yang namanya tabel Telford gitu, yang telah disusun. Tabel Telford ini dengan 1,5, tabel Telford ini adalah tabel yang ini. Berarti ini tabel Telford. Jadi kita dengan tadi datanya 1,5, kita dapat melihat dari range-nya gitu. 1,5 itu berada di range yang mana. Jadi berdasarkan densitasnya kita dapat menentukan itu berada di mana gitu. Oke, dengan berdasarkan tabel Telford tadi, kita dapati bahwa eh, saya dapati bahwa P1 P1 dengan densitas 1,5 yaitu batu soil, TR12 dengan densitas 2,63 adalah batu andesit, batu I2 dengan densitas 2,62, I1 dengan densitas 2,16 yaitu batuan gravel, B1 dengan densitas 2,52 itu batuan granit, dan wadah kosong adalah tidak ada batuan. Terus wadah berisi pasir tadi, ada pasir tadi dengan densitas 2,32 adalah batuan shell. Tadi saya lupa, yaitu I2 dengan densitas 2,62 dapat dikelompokkan jenisnya sebagai batuan kuarsit atau kuarsa diorit gitu. Nih terus habis dari data tadi kita masuk kepada analisis dan pembahasan. Pada dan analisis dan pembahasan nih eh, dapat kita bilang nih hasil yang sudah kita dapatkan ini kita dapatkan dapat disesuaikan dengan referensi. Terus ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengolahan. Di antaranya itu ketidakpastian pengukuran pembulatan, karena adanya beberapa orang yang membulatkannya itu dua belakang koma atau tiga belakang koma. Dan dengan ketidaksempurnaan atau perbedaan-perbedaan pembulatan akan juga menghasilkan perbedaan dari hasil pengolahan tadi. Terus adanya kesalahan manusia adalah berupa ketelitian dari pengambilan dari data itu sendiri. Yang selanjutnya juga ada ketelitian dalam pembacaan jangka sorong dan juga ketidakpastian alat pengukur yang digunakan untuk pengambilan data. Mungkin adanya kecacatan ataupun ketidaksesuaian posisi dari beberapa alat yang digunakan tadi. Kemudian pada modul densitas ini faktor yang mempengaruhi densitas itu sendiri ada dua faktor, itu massa dan volume dari densitas, yaitu perbandingan antara keduanya gitu. Dan juga cenderung nilai densitas pada batuan beku lebih tinggi daripada batuan sedimen. Hal ini diakibatkan karena komposisi dari batuan sedimen itu sendiri itu umumnya terdiri dari fragmen-fragmen mineral, material organik, dan seringkali memiliki pori-pori yang signifikan gitu. Jadi dia itu banyak pori-pori gitu. Otomatis pori-pori tersebut dapat diisi oleh air dan gas yang mana akan berkontribusi pada densitas batuan. Terus kita bandingkan dengan batuan metamorf. Batuan metamorf itu cenderung densitasnya bervariasi pada sejumlah faktor, termasuk dari batuan asalnya, dari suhu maupun tekanan metamorfisme. Umumnya, batuan metamorf memiliki densitas yang lebih tinggi dibanding dengan batuan sedimen asalnya, terutama karena perubahan mineralogi kompaksi selama proses metamorfosis. Terus ada nih pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan percobaan selama 3 kali, yaitu agar data pengukuran eh, yang kita dapatkan bisa akurat dan memperkecil nih kemungkinan kesalahan-kesalahan yang muncul dalam proses pengukuran. Untuk menentukan jenis batuan tidak hanya berdasarkan informasi densitas, tapi bisa melibatkan beberapa elemen utama, itu di komposisi mineral, dan ini tuh digarisbawahi jika kita tuh memiliki beberapa keraguan dalam range nama tadi, kita dapat menentukan jenis batuan ini berdasarkan ciri-cirinya, misalnya dari warna, kompaksi, mineral, tekstur, dan lain-lainnya. Terus seorang geofisikawan tidak bisa menentukan jenis batuan dengan hanya berdasarkan nilai densitas, karena nilai densitas itu tidak cukup mengidentifikasi bagaimana jenis batuan tersebut. Meskipun densitas tersebut memberikan petunjuk awal,
jenis batuan yang berbeda dapat memiliki kisaran densitas yang tumpang tindih, yaitu sehingga diperlukan informasi-informasi tambahan yang lebih akurat nantinya. Kemudian, apa namanya? Jika ada dua sampel yang memiliki densitas massa yang identik, namun satunya sampel menunjukkan porositas yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, perbedaan ini disebabkan oleh variasi distribusi berpori-pori dalam batuan. Secara esensial, porositas adalah ukuran dari jumlah pori yang terdapat dalam batuan, sehingga dari segi fisik, peningkatan porositas dapat mengakibatkan penurunan densitas relatif batuan karena adanya lebih banyak ruang kosong tadi, yang telah kita jelaskan pada batuan sedimen tadi. Terus kita masuk nih kepada poin kesimpulan. Di poin kesimpulan ini terbagi tiga, yaitu yang pertama, untuk melakukan penentuan rapat massa densitas pada batuan padat pasir besi, kita dapat melakukan tahap-tahapan tertentu untuk mendapatkan nilai densitas tadi. Dimulai dalam melakukan persiapan, penimbangan massa batuan, dilanjut dengan mengukur volume, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dengan dicari densitas batuan dengan rumus rho sama dengan N per V. Terus kita mendapatkan rho-nya. Terus kita dapat dilihat jelas pada tabel P4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. Dan pada tabel itu terlihat dengan jelas berapa densitasnya. Terus kita plot kepada tabel Telford tadi. Terus pada kesimpulan kedua, hasil rapat massa atau densitas dari setiap batuan lebih jelas tertera pada tabel 4.4, mana hasil yang didapati adalah hasil eksperimen. Dari suatu perhitungan secara matematis, dalam penentuan nama batuan berdasarkan densitas, akan dipakai referensi untuk menamai batuan tadi berdasar nilai densitasnya, dan hasil yang diperoleh dari pada tabel 4.2 didapati cara menghitung nilai densitas. Terus, faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengolahan data diantaranya ketidakpastian pengukuran pembulatan, kesalahan manusia berupa ketelitian dari pengambilan data itu sendiri, dalam ketelitian pembacaan jangka sorong, dan juga ketidakpastian alat pengukur yang digunakan untuk pengambilan data. Terus di sini ada daftar pustaka dan juga ada beberapa lampiran. Yang gambar satu merupakan pengukuran tinggi dari sampel batuan. Terus adanya pengukuran diameter, terus adanya apa namanya, penimbangan massa dengan menggunakan dan raca digital, terus pengukuran tinggi dari wadah plastik tadi, terus adanya pengukuran diameter dalam dalam wadah plastik. Oke. Sekian hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.